Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Widayanti dengan NIM 2010-2010-40. Di sini saya akan melakukan praktek pertolongan persalinan normal yang bertujuan untuk yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan 1, mahasiswa mampu mendemonstrasikan pertolongan persalinan skala 2, mahasiswa mampu memberikan pertolongan persalinan skala 3, dan mahasiswa mampu memberikan pertolongan persalinan skala 4. Jadi persiapan alatnya yaitu yang pertama ada satu set partus, jadi terdiri dari klem kocer 2 buah, gunting tali pusat 1 buah, gunting episotomi 1 buah, setengah kocer 1 buah, kateter nelaton 1 buah, benang tali pusat 1 buah, arteri klem 2 buah, pinset anatomi 1 buah. Lalu yang kedua ada heating set terdiri dari null folder 1 buah, null heating 1 buah, gunting lurus 1 buah, pinset sirugi 1 buah, carjut kromik ukuran 0,3. Lalu ada penjepit tali pusat, ada bengkok 1 buah, waskom besar untuk larutan DTT 1 buah, waskom kecil tertutup 1 buah. Yaitu bahan dan obat, yaitu ada kasa steril, kapas DTT, larutan deterjen dalam waskom, handscoon steril 2 pasang, obat eterotonika terdiri dari oksitosin, metil ergometirin, lalu ada lidocaine 1%, ada disposable 3cc 1 buah, disposable 5cc 1 buah, larutan hand drop dalam wadahnya. Lalu ada perlengkapan lain seperti duk segi 4 atau kain alas kosong steril, lalu ada handuk 2 buah, lalu ada alat APD seperti celemek, tutup kepala, kacamata, masker, dan sepatu boot. Lalu ada pakaian ibu seperti kain, pembalut, dan celana dalam, ada pakaian bayi dan selimut bayi, dan yang terakhir yaitu gelang identitas bayi. Perkenalkan, saya perawat Novia. Di sini saya akan yang membantu persalinan ibu. Apakah ibu sudah ingin mengejar? Belum, Ibu. Baik, saya akan periksa dulu ya Bu, apakah sudah ada pembukaan periskop atau tanda-tanda persalinan atau belum. Iya, Bu. Kita pastikan apakah ada tanda-tanda persalinan, yaitu tanda gejala skala 2. Pertama, doran, teknus, perjol, vulva. Doran adalah dorongan ingin mengejar satu, sudah ingin mengejar, kemudian teknus tekanan pada anus, kita lihat apakah anus sudah terlihat ditekan oleh bayi. Kemudian yang ketiga, perjol, apakah perineum sudah menonjol, dan yang keempat, vulva, apakah vulva sudah membuka. Setelah kita periksa ternyata sudah ada tanda-tanda persalinan, maka kita persiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Kemudian kita memakai APD atau alat pelindung diri. Pertama gunakan celemek plastik, kedua gunakan pelindung kepala atas, ketiga gunakan masker. Yang keempat yaitu gunakan kacamata Google, dan yang kelima gunakan sepatu boot. Setelah menggunakan APD, gunakan sarung tangan steril di tangan kanan. Kemudian kita masukkan oksitosin ke spek 3cc dan memperhatikan prinsip steril. Gunakan bond hand, keluarkan udara di dalam spek. Kemudian kita dekatkan alat ke pasien 1 set bengkok sebelum memastikan pembukaan lengkap. Dalam keadaan kita lakukan vulva hygiene. Yang pertama yaitu bersihkan labia mayor. Yang kedua yaitu kemudian labia minor dan legus. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dalam. Pastikan sarung tangan steril tidak terkontaminasi. Jika sarung tangan steril terkontaminasi, ganti sarung tangan steril yang lain. Jika periksa dorsium tak teraba, pembukaan lengkap, dan penurunan kepala sudah kita rasakan,
Kemudian pastikan selaput ketuban sudah pecah. Jika selaput ketuban belum pecah, kita lakukan amniotomi. Ujung yang tajam kita tempelkan ke tangan. Kita lakukan amniotomi ketika tidak ada kontraksi pada uterus. Setelah ketuban pecah, kita cek warna, jumlah, dan bau dari ketuban. Ibu, pemeriksaan sudah lengkap, persalinan akan dilakukan. Sebelumnya saya periksa denyut jantung janin dulu ya, Bu. Ya. Ibu, denyut jantung janin Ibu 140 kali per menit. Pastikan denyut jantung janin normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit dan berdenyut secara teratur. Ibu, keadaan janin Ibu bagus, jadi denyut jantung janinnya normal. Kita akan melakukan persalinan. Sebelumnya Ibu belajar untuk mengejan ya, Bu. Ibu boleh mengejan ketika ada kontraksi. Jadi sebelum ada kontraksi, Ibu bernafas dalam, pelan-pelan. Kemudian jika ada kontraksi, Ibu tarik nafas, melewati hidung, tahan, lalu mengejan ya, Bu. Selama belum ada kontraksi, Ibu latihan dulu. Nanti kalau ada kontraksi, Ibu benar-benar mengejan dengan kekuatan penuh supaya bayinya cepat keluar ya, Bu. Ibu mau ditemani siapa ya, Bu? Suami, Ibu. Oh, baik. Kalau begitu saya panggilkan dulu ya, Bu, suami Ibu. Ya. Apakah Ibu sudah merasakan kontraksi di perut? Sudah. Jika Ibu merasakan kontraksi, Ibu bisa berjongkok atau berjalan ya, Bu. Jika Ibu tidak merasakan kontraksi di perut, Ibu bisa berjalan atau berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Saya cek dulu ya, Bu, apakah ada kemajuan dalam pembukaan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kembali. Jika vulva membuka 5-6 cm, maka kita letakkan handuk untuk mengeringkan bayi di perut. Ibu, bayinya sudah mau keluar ya, Bu. Saya lakukan persiapan ya, Bu. Ini nanti untuk mempersiapkan, saya akan meletakkan handuk di perut Ibu. Saya letakkan handuk kering di sini ya, Bu. Kemudian saya akan meletakkan kain di bawah bokong Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa diangkat sedikit bokongnya. Saya bantu ya, Bu. Baik, sudah. Kemudian membuka partuset, lalu gunakan sarung tangan steril pada kedua tangan. Ibu, kepala bayi sudah terlihat. Saya akan membantu mengeluarkan bayi. Ibu bekerja sama ya, dan saya dengan cara mengejan sekuat mungkin. Ibu mengejan ketika perut Ibu terasa kontraksi. Jadi ketika Ibu merasakan kontraksi, tarik nafas, tahan, dan mengejan ya, Bu. Ya. Ibu sudah merasakan kontraksi? Sudah, Ibu. Ketika Ibu merasakan kontraksi dan kita akan membantu mengeluarkan kepala bayi. Letakkan satu tangan di lapisan kain untuk menahan perineum Ibu supaya tidak terjadi respirasi. Kemudian salah satu tangan kita memegang kepala bayi. Ayo Ibu, kepalanya sudah terlihat, perutnya sudah terasa kontraksi kan, Bu? Sekarang mengejan ya, Bu? Iya, Bu, lanjutkan mengejan. Ya, kepalanya sudah keluar, Bu. Iya, lanjutkan. Kepalanya sudah keluar, Bu. Ya, Bu, lanjutkan. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Kepalanya sudah keluar. Ibu bisa berhenti mengejan ya, Bu. Setelah kepala keluar, anjurkan Ibu untuk berhenti mengejan. Kemudian kita periksa apakah ada lilitan tali pusat dan leher janin. Jika ada lilitan, kita lakukan pemotongan tali pusat. Jika tidak ada, kita menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar. Dan kedua tangan kemudian anjurkan Ibu untuk mengejan secara perlahan saat kontraksi dengan lembut. Gerakan kepala bayi ke bawah, kemudian gerakan kepala ke atas untuk mengeluarkan bahu bayi. Setelah bahu keluar, geser tangan bagian bawah ke arah perineum Ibu untuk menyanggah kepala, lengan, dan siku bagian bawah. Gunakan tangan yang atas untuk menyusuri dan memegang tangan dari siku
punggung ke arah bawah dan tungkai janin untuk memegang tungkai bawah. Lalu selipkan jari telunjuk tangan kiri di antara kedua lutut janin. Selamat ibu, bayi ibu laki-laki ya bu? Iya bu. Kemudian lakukan penilaian pada janin, apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak aktif. Kemudian kita keringkan tubuh janin mulai dari kepala kemudian badan tanpa membersihkan premix di kulit bayi. Setelah tubuh bayi kering, kita ambil handuk yang basah kemudian kita tutup dengan handuk yang kering dan letakkan di atas perut ibu. Kemudian kita periksa uterus, pastikan apakah masih ada bayi di dalam uterus. Jika tidak ada bayi di dalam uterus, janin tunggal, kemudian lakukan suntik oksitosin. Bu, saya suntik dulu ya, ibu jangan kaget ya bu. Ya. Baik, bu. Kemudian lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusar. Potong tali pusar dengan melindungi bayi dengan tangan kita, kemudian kita gunting tali pusar dan melindungi bayi dengan tangan kita. Setelah tali pusar dipotong, ikat tali pusar dengan benang DTT atau alat steril. Setelah diikat, lepaskan klem, masukkan ke wadah yang telah disediakan. Ibu, tali pusar bayi ibu sudah saya potong ya bu. Sekarang bayi akan saya letakkan di perut ibu. Saya buka ya bu selimutnya. Ini bayi saya letakkan di perut ibu supaya mencari puting ibu supaya bisa menyusui ya bu. Selanjutnya kita melakukan penata laksanaan aktif kala 3. Pertama, kita pindahkan klem tali pusar sehingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simfisis untuk palpasi, kontraksi dan menstabilkan uterus. Tangan yang lain menegangkan tali pusat, lakukan penegangan dan dorong ke arah dorsokranial sehingga plasenta terlepas. Ibu mengejan pelan-pelan ya bu, bantu mengeluarkan plasenta ya bu. Ya bu, kemudian kita tarik plasenta ke arah bawah dan ke arah atas mengikuti kurva dan lahir. Setelah plasenta lahir, lakukan meses atau pijitan pada fundus uterus dengan memasukkan fundus uterus dan menggosok uterus ke arah sirkular menggunakan satu jari tangan kiri hingga kontraksi uterus balik. Kontraksi uterus ditandai dengan fundus teraba keras. Kemudian lakukan evaluasi kemungkinan terjadinya laserasi pada vagina dan perineum. Jika ada laserasi, lakukan penjahitan setelah lahirnya plasenta. Kita lakukan prosedur pasca melahirkan, yaitu pertama pastikan uterus berkontraksi dengan baik, tidak terjadi perdarahan 1 jam. Lakukan pembersihan dan pengukuran pada bayi. Berikan di paha kiri anterolateral setelah 1 jam. Memberikan vitamin K. Berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anteriolateral. Ibu, ini bayinya sudah ditimbang ya bu, beratnya 3 kg, panjangnya 48 cm. Bayi sudah diberikan suntik vitamin K dan hepatitis B. Ini saya letakkan di sisi kiri ibu. Kalau ibu mau menyusui, disusui ya bu, sambil dipegangi ya bu. Selanjutnya dilakukan evaluasi, yaitu pemantauan kontraksi dan pencegahan perdarahan per vagina. Kita ajarkan ibu untuk melakukan meses uterus dan menilai kontraksi. Jadi ibu lakukan meses atau pijatan pada perut, rasakan kontraksi di rahim ibu. Jika ibu merasakan rahim ibu tak berkontraksi dan baik, laporkan kepada kami ya bu. Selanjutnya kita akan memeriksa nadi ibu ke dalam kandung kemih. Lakukan setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca melahirkan dan 70 menit selama jam kedua pasca persalinan. Kemudian pemeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik.
dan suhu tubuh normal. Kemudian kita bersihkan alat-alat dan kita tempatkan peralatan bekas pakai ke larutan desinfektan. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Kemudian kita membersihkan ibu dan air DTT, bersihkan sisa air ketuban, lendir, dan darah. Setelah ibu, kita bantu ibu untuk memakaikan pakaian yang kering ya Bu. Bu, mohon maaf, angkat kakinya ya. Di sini saya akan memakaikan celana dalam dan pembalutnya ya Bu. Kemudian memakaikan baju ibu yang bersih. Sudah selesai Bu. Semuanya sudah memakai yang bersih ya Bu. Ibu sudah merasa nyaman sekarang? Ibu bisa meminta bantuan keluarga untuk membantu ibu jika ingin minum atau akan makan ya Bu. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan desinfektan, membersihkan sarung tangan di dalam larutan desinfektan, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendahkan dalam larutan desinfektan, mencuci tangan dengan cara hand wash sesuai panduan WHO. Selanjutnya yaitu melengkapi pantograf. Sekian praktek dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.